Pada intinya apa yang terjadi dalam 2 minggu terakhir memang mencerminkan ketidakpastian yang semakin tinggi dan makin membuat orang punya proyeksi bahwa resesi ini betul-betul akan terjadi. Ya, harga emas tadi ditunjukkan sudah ke level 2000-an. Saya pikir memang ini mengindikasikan bahwa market sudah relatif sangat yakin ya ada uncertainty yang makin meningkat. Dan ini artinya semakin besar kemungkinan resesi itu yang dihadapkan oleh market ya, sehingga harga komoditas pun terkoreksi. Nah ini sentimen yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Namun yang jadi pertanyaan kan apakah ini memang kepanikan atau memang Iya, ini akan jadi long term. semacam leading indikator ya ke depannya memang akan demikian. Baik, dalam hal ini Pak, sebenarnya dengan masih begitu banyak uncertainties tersendiri di perekonomian global, menurut Anda bagaimana dampaknya terhadap demand dan juga harga beberapa komoditas ke depannya di 2023 ini? Ya, sebetulnya begini, ya memang dari awal tahun kita sudah memproyeksikan akan ada koreksi harga ya. Karena apa yang terjadi sebelumnya adalah ada Anomali. anomali ya karena harga komoditas itu sebetulnya dipicu oleh program stimulus yang begitu besar ya, terutama di negara maju sehingga harga lompat. Padahal tahun 2020 kan sebetulnya demand tuh masih jauh di bawah. 2021 22 pun ya di bawah 2019. Nah, makanya dengan ekspektasi ada kontraksi moneter, harga terkoreksi. Nah, demand itu sebetulnya kalau real demand sekarang sebetulnya belum begitu terganggu ya. Bahkan ada terus perbaikan, ya, terutama dari Cina, Eropa pun ya sebetulnya lebih karena supply-nya terganggu ya. Tapi kebutuhannya kan ekspektasi resesi memang ada ya, tapi yang terjadi sebetulnya lebih ke pelemahan. Kita belum expect ada negative growth seperti di US ya, di Eropa juga hanya beberapa negara saja. Jadi kondisi yang real itu sebetulnya belum mencerminkan ke arah yang betul-betul ada resesi dalam. Cuma masalahnya complicated karena inflasinya nih masih Tinggi. tinggi ya. Ya. Di US aja ekspektasi itu masih di US itu sekarang masih 6%-an ya. Jadi ya ketakutannya itu ya suku bunga akan naik terus. Kalau Hmm. suku bunga naik udah sangat tinggi pasti akan mengganggu pertumbuhan ekonomi dan implikasinya demand akan terkoreksi. Nah cuma ini saya pikir kalau yang terjadi sekarang ini masih relatif sentimen ya. Ya. Eh, Cuma inflasi ini agak complicated juga karena masalahnya bukan hanya dari sisi demand side ya, tapi juga supply side. Kita tahu Iya, tensi konflik geopolitik. geopolitik ya di Eropa itu kan kita nggak pernah tahu ya akan selesai kapan, dan itu tentu akan sangat mempengaruhi faktor inflasi. Jadi ini agak-agak serba salah. Jadi suku bunga itu kan sebetulnya untuk ngerem Inflasi. permintaan yang ujungnya menekan inflasi, tapi sebetulnya ada masalah supply yang sebetulnya tidak bukan instrumen diperbaikinya bukan lewat Suku instrumen bunga. kebijakan moneter, Ya, yaitu betul. ya bukan suku bunga, tapi ya kita harus membantu proses perdamaian di Eropa misalkan seperti itu. Dalam hal ini kan sebenarnya begitu pelik ya Pak ya, dari sisi demand, dari sisi supply terhadap juga berpengaruh terhadap harga komoditas ke depannya. Di satu sisi kemarin juga FOMC meeting juga akhirnya menetapkan masih akan ada kenaikan 25 basis poin. Di satu sisi juga pidato dari Jerome Powell kemarin juga belum menunjukkan tanda-tanda bahwa hawkishnya The Fed ini akan segera berakhir. Dan kemungkinan terminal rate dari The Fed Fund Rate ini juga kita masih menakar-nakar kisarannya akan di level berapa. Dalam hal ini di 2023 ini gerak dan arah pelemahan dari harga-harga komoditas, karena juga tadi Pak Dendi sudah menyebutkan geraknya itu volatil tapi lebih ke arah pelemahan. Itu akan berada di kisaran berapa Pak harganya untuk minyak Brent dan juga WTI yang biasanya menjadi indikator, dan juga untuk komoditas batu bara sendiri yang menjadi andalan di Indonesia?
Ya, untuk minyak sebetulnya kita dari awal tahun sudah memproyeksikan akan bergerak ke sekitaran antara 70-80 ya. Sementara untuk batu bara itu kita proyeksi di sekitaran 160-an. Jadi Ini memang sampai akhir tahun, koreksi Pak? ini ya rata-rata kita memproyeksi Baik. rata-rata harga ya. Ya apa yang terjadi sebetulnya udah kita perhitungkan gitu ya dengan berbagai macam faktor karena begini juga tahun 2023 ini ya secara umum memang proses normalisasi ya. Jadi proses menuju ke level normal. Jadi referensinya baiknya kita ngelihat tahun 2019, jangan 2021 atau 2022 karena itu ada special case karena program stimulus yang begitu besar dan memang selalu kalau ada program stimulus yang sangat besar yang sebelumnya diawali krisis seperti tahun 2009, 2008, 2020 juga sama ya stimulus besar itu harga komoditas pasti meningkat ya sebagai akibat dari liquidity yang sangat besar sekali. Nah, sesudah itu terjadi proses normalisasi. Jadi semua ini adalah bagian dari proses normalisasi.